Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Paulus, Ibu, dan diakon-diakones, semua pengerja jemaat Tuhan di tempat ini, yang memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan, membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya perkenalkan diri saya karena ini yang pertama kita berjumpa ya saudara. Nama saya Yosef Fajar Gunawan. Ya, terima kasih. Saya datang dengan istri. Biasanya istri saya jarang ikut, Pak. Ya. Kali ini dia dampingi saya karena 3 hari yang lalu ulang tahun tanggal 10. Jadi biasanya jemaat itu kalau salah satu dari kami ulang tahun selalu bikin surprise, ya. Tapi hari ini hari Minggu, kalau dia ditinggal sendiri dia takut katanya gitu ya. Udah ikut aja lah. Jadi sama-sama mendampingi hari ini untuk pelayanan, puji Tuhan. Salam dari jemaat Tuhan di GTDI Bekasi buat kita semua. Saya ini istri saya namanya Rika, sudah punya anak 3. Yang paling besar itu umur 32 tahun. Saya masih 27 saudara, anaknya udah 32. Iya. Lalu yang kedua, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, ya umur 27, umur 28 tahun. Lalu yang paling bungsu, kecil baru masuk kuliah, 18 tahun. Ya puji Tuhan saudara, kami bersuka cita bahwa Tuhan terus memberikan kesempatan buat setiap kita melayani Tuhan untuk tetap ada merasakan kebaikan Tuhan. Saya merasakan di tempat ini ada hadirat Tuhan yang kuat. Yang percaya katakan amin saudara. Saya seperti beribadah di tempat ibadah saya sendiri. Ya, rohnya bisa mengalir, rohnya menyala, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya lihat tadi banyak oma opa ya yang tetap setia, terus bisa beribadah melayani Tuhan, dan saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Nah, yang muda-muda, mari terus setia kepada Tuhan. Seperti pujian tadi, sekali Yesus tetap Yesus. Dan saya percaya saudara, terus ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan terus berlaku dalam kehidupan kita sepanjang umur hidup kita. Ya, enggak semua orang bisa sungguh-sungguh bertahan sampai akhir hari-hari ini. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang bahwa masa-masa akhir ini masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Ya, saya merasakan apa yang hari-hari ini Tuhan katakan dalam kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Tetapi saudara, saya bersyukur kalau kita di dalam Tuhan ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada kasih setia Tuhan karena janji Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan saudara sampai kepada akhir zaman. Itulah janji Tuhan buat kita. Beberapa waktu yang lalu Pak Pendeta Paulus melayani di tempat kami. Hambanya bersaksi bahwa hampir saja hanyut di laut mati. Ya, kesaksiannya seperti itu. Saya pikir kok hampir sama ya sama saya ya. Tapi kalau Pak Paulus mau hanyut di laut mati itu sudah dekat dengan sorga saudara. Ya kalaupun saat itu hanyut gitu ya, ya sudah dekat dengan sorga. Karena adanya di Yerusalem, ya adanya di Israel. Tetapi saya pernah mau hanyut pada waktu, ini kesaksian sedikit saudara, pada waktu saya kelas 6 SD, saya diajak bepergian oleh orang tua gitu ya, keluarga. Saya merasa bahwa saya pandai berenang. Kebalikan kalau Pak Paulus katanya, saya kurang pandai berenang gitu ya. Tapi justru kalau saya merasa pandai berenang. Kenapa? Karena di belakang rumah saya itu sungai saudara. Jadi setiap hari dari mulai kecil saya mainnya itu ya di sungai itu. Tiap hari nyemplung gitu ya. Tiap hari berenang di situ dan saya sudah biasa dengan air laut. Sungai itu muara pertemuan dari air gunung. Ya saya asli dari Cirebon saudara. Jadi persis belakang rumah saya itu sungai.
Air gunung pertemuan muara dengan laut di situ. Nanti kadang airnya tawar, kadang airnya asin kalau air laut sedang masuk. Jadi setiap hari saya main dengan anak-anak kampung di situ. Saya berenang di situ walaupun airnya agak sedikit kotor Bapak Ibu, agak sedikit jorok. Kalau saya pikirkan sekarang, luar biasa ya dulu saya berenang di kali itu, di sungai itu begitu joroknya. Kenapa Saudara? Maaf Saudara. Ya, di situ tempat buang pup juga. Ya, sungai itu ada kalau airnya mengalir itu ada kuning-kuning ngambang gitu Saudara. Ya, kadang saya waktu berenang nyelam Saudara, tiba-tiba nongol itu bisa ada di kepala Saudara, nempel. Waduh, itu luar biasa. Zaman dulu nggak berpikir itu jorok Saudara ya, karena masih anak-anak, ya biasa saja gitu ya. Setelah nempel di sini cuci aja begitu, nggak ada pikiran seperti sekarang ini. Baru saya pikir jorok banget dulu ya waktu masa anak-anak ya. Dan saya pergi ke Kuta Bali Saudara waktu itu. Saya sudah biasa berenang di mana saya lompat dari pembatas rel kereta itu, sudah terjun ke sungai, udah biasa lah. Intinya saya merasa saya jago berenang. Waktu saya berangkat ke Bali berenang di Kuta, persis ceritanya mirip seperti Pak Paulus. Ada pembatas yang sebetulnya nggak boleh dilewati. Tetapi karena saya pikir saya hebat gitu ya bisa berenang, saya berenang sejauh-jauhnya. Awalnya kaki saya itu masih bisa nempel di di pasir gitu ya, di pasir. Tapi lama kelamaan ketika saya sudah jauh dan mungkin kehabisan nafas, saya ingin kembali. Pada waktu saya menginjakkan kaki, ternyata dalam sekali. Dan itu pantai memang seperti itu, awalnya landai, tiba-tiba dia turun Saudara. Dan saya terbawa hanyut arus itu, nggak terasa segitu jauhnya sampai sudah tidak kelihatan pantai. Mana pantai saya sudah bingung. Ketika saya panik, saat itulah saya tenggelam. Ditimpa lagi sama ombak, tenggelam, ditimpa lagi sama ombak. Nggak bisa keluar, terus minum air laut Saudara. Nggak bisa ke pinggir. Saya bingung mau ke arah mana saya, karena sudah nggak kelihatan pantai. Tetapi saat itu, sepertinya Tuhan masih sayang sama saya. Tiba-tiba ada suara yang menyatakan, jangan lawan arus. Jangan lawan ombak, ikut saja, nggak usah berenang. Tiba-tiba seperti itu Saudara, saya diajarkan Tuhan supaya ikut ombak. Dan akhirnya ombak itu mendorong saya perlahan demi perlahan sampai mulai kelihatan ada orang. Ya, sampai mulai kelihatan ada pantai. Baru saat itu saya tahu arah, bahwa itulah pantai. Dan terus Tuhan mendorong saya sampai ke pinggir, akhirnya kaki saya bisa nempel lagi di pasir. Begitu sampai ke pinggiran pantai, saya muntah-muntah Saudara. Karena sudah ditimpa ombak berapa kali. Kalau bukan Tuhan, saya sudah nggak ada saat ini. Kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa melayani Tuhan sampai saat ini. Tetapi saya percaya Saudara, seperti kata firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya ketika saya masih diselamatkan Tuhan, itu Tuhan memilih saya. Dan ketika Saudara juga ada sampai hari ini, itu bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang hebat, tetapi Tuhan memilih Saudara semua. Yang percaya katakan amin. Yang menjadi pilihan Tuhan katakan amin. Kalau Saudara ada, karena Tuhan memilih Saudara. Nggak berhenti sampai di situ Saudara. Pada waktu saya kerja di Jawa Timur, saya bekerja di sebuah perusahaan minuman. Minumannya minuman keras, angker bir Saudara. Ya, sampai saat ini saya masih ada di pekerjaan sekuler, tapi sudah nggak di bir lagi. Ya, saya di Wings Group. Sampai hari ini saya masih aktif, masih bekerja. Nah, pada waktu tahun 90 saya bekerja di Jawa Timur di Madiun. 91 ya. Ya, 90. Saya dulunya orang jahat Saudara. Saya dulunya nggak baik, saya dulunya nakal gitu ya. Tukang minum, orang tua saya, mami, papi itu sudah hopeless buat didik saya. Sudah nggak bisa didik saya. Tiap hari saya di depan area tempat tinggal saya itu ada tongkrongan-tongkrongan orang minum.
Ya, saya punya keluarga juga di sini di Tanah Tinggi, itu juga banyak minum, saudara. Ya, tiap hari saya duduk minum-minum di situ, mabuk-mabuk di situ dari mulai SMP. Puji Tuhan, saudara, waktu kerja saya kerja di angker bir. Jadi waktu dulu mau minum harus beli, sekarang dikasih gratis minum sepuasnya gitu. Itu kata saya dulu, puji Tuhan. Sekarang saya baru tahu bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memisahkan saya dari lingkungan kehidupan saya yang lama. Satu waktu, saudara, saya harus tiap minggu itu saya harus ke Surabaya, dari Madiun ke Surabaya untuk store ya hasil penjualan, karena waktu itu belum secanggih sekarang, saudara, masih banyak manual. Setor sisa uangan, setoran ya, uang setoran tuh yang harus ditransfer biasanya, tetapi ketika Sabtu nggak bisa transfer. Jadi sisanya harus dibawa ke Surabaya karena HO-nya, head office-nya ada di Surabaya. Nah, saudara, biasanya hari Minggu tuh supir confirm untuk bawa mobil box ankle gitu ya, cold diesel, setirin saya untuk bisa sampai ke HO. Karena sekaligus bawa embalase, ada bawa botol kosongnya, saudara. Tetapi hari itu entah kenapa, supir bilang dia nggak bisa masuk, sakit. Keneknya juga nggak bisa masuk. Aduh, saya sedikit agak dongkol gitu ya. Tetapi itu harus dilakukan karena Senin saya harus laporan bawa sisa uang tagihan dan harus ke head office-nya. Dengan agak sedikit dongkol saya berangkat sendiri, saya setir sendiri, saudara, itu mobil ankle cold diesel itu, dengan bawa uang setoran waktu itu sekitar 60 juta. Tahun 90 lumayan gede, saudara ya, 60 juta itu. Karena uangnya bir itu lumayan besar gitu. Tiba-tiba di tengah jalan daerah Caruban, ada yang dari Jawa Timur? Nggak tahu ya, Caruban ya. Tengah jalan di Caruban, saudara, itu jalan berkelok-kelok. Mungkin karena masih pagi, subuh-subuh, saya barangkali agak sedikit kurang concern, tetapi tiba-tiba dari belakang itu ada bus Akas namanya. Itu bus jagoan kalau di Jawa Timur, saudara. Bus Akas itu nyalip masuk ke depan saya dan tiba-tiba dia berhenti dengan alasan mengambil penumpang. Berhentinya mendadak persis di depan saya. Sat! Saya udah nggak keburu, saudara, waktu itu memang karena mungkin mobil zaman dulu belum secanggih sekarang. Ya, kalau bawa mobil cold diesel itu harus dikocok sedikit remnya. Dan supir-supir sudah tahu itu. Baru rem itu benar-benar mencengkram banget gitu ya. Kalau enggak dia bisa loss. Tapi karena mendadak saya kaget dan memang tidak terlalu terbiasa membawa mobil box begini ya, dengan muatan botol kosong di belakangnya, itu menambah beban mendorong ke depan. Dan akhirnya saya nggak sempat ngerem. Saya tabrak mobil bus di depan. Mungkin beberapa detik saya nggak sadar, sudah. Hancur semua. Kalau kernet waktu itu ikut pasti mati. Karena depan box itu ringsek, saudara. Kepalanya ya, maksud kepalanya itu ringsek, nempel sampai ke kursi. Saya juga kecepit setir. Dan saya nggak bergerak beberapa detik mungkin. Tiba-tiba orang kampung keluar dan berteriak, mati, udah mati katanya. Nggak ada satupun yang berani datang, tapi teriak-teriak dari kejauhan, tunggu polisi, mati itu. Supir busnya sudah kabur, saudara. Saya tahu ketika waktu polisi datang dia nggak ada. Waktu saya bergerak, waktu saya mulai slow down gitu ya, saya mulai atur nafas dan saya mulai ada gerakan, orang kampung lihat bahwa saya masih hidup dan mereka akhirnya berhamburan, masih hidup, katanya masih hidup. Mereka datang, bantu saya dengan tali, dengan linggis itu dibuka pintunya supaya saya bisa keluar. Karena saya kejepit setir, saudara.
Akhirnya berjalannya waktu, saya bisa ditarik keluar. Tetapi yang pertama kali saya ingat, itu bukan kejadiannya, bukan masalah saya masih hidup, saya bersyukur. Tetapi yang pertama kali ingat, saya pegang tas uang itu, saudara. Sudah mau mati aja, pikirannya masih duit aja, saudara. Ya, kasih salam dulu kanan kiri, makanya jangan mikirin duit dulu. Kasih salam, saudara. Ya, kalau mikirin duit dulu, terus ya mikirin duit melulu, firman Tuhan bilang apa, saudara? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya nggak ngucap syukur, aduh terima kasih Tuhan saya masih hidup. Tapi yang saya pegang langsung uang itu. Tak, saya pegang tasnya, saudara. Ditarik sama-sama keluar. Ya, keluarlah itu uang 60 juta. Saya pegangin terus, saudara. Saya nggak lepas, gitu ya. Akhirnya dibawa ke balai-balai orang kampung situ. Saya dikasih minum teh. Dan saya ditanya, Pak mau nikah ya? Ih, kok tahu? Memang betul, saudara. Tahun 91 saya menikah. Waktu itu kejadiannya di bulan April. Saya nikah bulan Juni. Jadi tinggal 2 bulan lagi. Ya, 91 itu ya, 91. Jadi kejadiannya April, saya menikah Juni. Langsung mereka tebak, Bapak mau nikah ya? Iya. Nah, mereka cerita, saudara, di sini katanya memang sering kejadian, Pak. Orang yang sedang pacaran, orang yang mau menikah, dan orang yang baru menikah, kecelakaan di sini pasti mati. Karena konon ada ceritanya, ya sepasang muda-mudi itu mati di situ. Dan sejak saat itu banyak makan korban di situ. Waktu itu saya pakai cincin juga, saudara. Pakai cincin, ada matanya hitam. Lalu orang-orang bilang, oh Pak, ini cincinnya ini bertuah nih. Gitu ya. Ini yang bikin Bapak selamat ini. Ini yang ngelindungin Bapak katanya. Saya saat itu belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya keluarga Kristen, saudara. Orang tua Kristen melayani, tetapi hidup saya kacau. Tapi ketika saya tahu sekarang, kenapa Tuhan berulang menyelamatkan saya? Karena sekali lagi, Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Itulah pilihan Tuhan. Kalau saudara dipilih Tuhan, saya percaya ada perlindungan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Sehingga kita terus bisa terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Nah saudara, saya ingin sedikit sampaikan firman Tuhan. Boleh ditayangkan? Slide-nya minta tolong. Iya. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan, saudara. Dari Wahyu 22. Ya, ayat yang ke-11. Kalau kita tahu Bapak Ibu, sejak awal Tuhan menciptakan langit dan bumi, sejak Adam dan Hawa selalu Tuhan memperingatkan manusia dari generasi ke generasi supaya manusia takut akan Tuhan, hidup sungguh-sungguh setia tekun kepada Tuhan. Tetapi di bagian akhir Wahyu 22 ini, ayat yang ke-11 kita sama-sama baca, 2-3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Sepertinya ambigu dengan kehendak Tuhan bahwa Tuhan datang ke dunia ini supaya jangan seorang pun binasa. Tetapi semua orang beroleh hidup yang kekal. Tetapi kenapa di bagian akhir Tuhan bilang, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Sepertinya ada pembiaran dari Tuhan. Lalu yang berikutnya kata-kata itu, barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Saya berdoa di tempat ini, jangan sampai Tuhan kehabisan kata-kata buat kita untuk membawa kita untuk sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan sehingga ada pembiaran dari Tuhan. Maaf saudara,
Setan nggak takut sama orang yang pergi ke gereja. Tetapi setan takut kalau saudara dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Sehingga ayat berikutnya dikatakan kalimat berikutnya. Dan sama-sama 2, 3. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Yang mau hidup benar katakan amin. Yang mau hidup katakan amin. Hidup kudus, kasih salam dulu. Ayo hidup benar, ayo hidup kudus. Kasih salam saudara. Ya sebelah menyebelah kasih salam. Ayo hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya jangan sampai Tuhan kehabisan kata-kata untuk membawa kita dekat kepada Tuhan. Dan ada pembiaran dari Tuhan. Sehingga kata-kata itu menjadi kata-kata yang mematikan buat kita. Saya tadinya ada di posisi atas itu saudara. Di posisi jahat, posisi cemar. Tetapi bersyukur Tuhan memilih saya. Memindahkan saya dari gelap kepada terang yang ajaib. Saya dibawa Tuhan. Terus sampai saya sungguh-sungguh bisa merasakan kebaikan Tuhan dan agung Tuhan. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan itu nyata dan sempurna. Tetapi yang jadi persoalan Bapak Ibu hari-hari ini, kalau gambar di bawahnya, kita lihat seorang hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan di tempat ini? 1, 2. Yang lainnya Pak Paulus ya kayak kemarin ya. Rata-rata orang kalau ditanya hamba Tuhan, bukan saya hamba setan. Gitu ya. Siapa hamba Tuhan di tempat ini? Semua kita hamba Tuhan, amin. Bukan berarti yang pakai jubah saja itu namanya hamba Tuhan. Kependetaan itu adalah anugerah dari organisasi. Tetapi hamba Tuhan itu adalah kepercayaan dari Tuhan langsung. Amin. Jadi setiap kita itu adalah hamba-hamba Tuhan. Nah yang saya mau katakan saudara, iblis seringkali memanipulasi keadaan hidup manusia. Sehingga seolah-olah ya ke gereja silahkan, melayani silahkan, tetapi dia terus akan masuk dalam kehidupan kita, merongrong kehidupan kita, supaya kita tidak bisa hidup benar dan tidak bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena banyak sekali juga pendeta-pendeta, maaf nih saya saudara, yang seringkali menyalahkan kepercayaan dari Tuhan, menyalahgunakan kepercayaan dari Tuhan. Bukan menyampaikan hal-hal yang baik, bukan menjadi teladan, tapi justru menjadi batu sandungan. Tapi saya percaya di tempat ini Pak Paulus, Ibu, ya pelayan-pelayan Tuhan, semua menjadi teladan-teladan Kristus. Amin. Juga termasuk jemaat Tuhan di tempat ini adalah teladan-teladan Kristus. Yang bisa dibaca, yang bisa menjadi saksi dimanapun kita ada. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, selama Tuhan mau mengajak kita, masih menginginkan kita untuk hidup berkenan, mari hidup berkenan kepada Tuhan. Mari hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita terjerat dengan kata-kata barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Karena iblis itu tidak pernah tinggal diam untuk terus merongrong, menjatuhkan kita, melemahkan kita. Hari-hari ini saudara, ada banyak orang yang terjerat yang namanya judi online. Pinjol. Nah ini banyak oma-opa nih. Jangan sampai ada yang masih suka main mahjong. Ya, ngumpul-ngumpul oma-opa main mahjong, letak-letuk gitu ya. Lebih baik kalau kumpul-kumpul bahas firman. Amin, saudara. Karena kalau main mahjong nantinya kecil-kecilan dulu gitu ya. Yang oma-opa ngerti nih kalau kecil-kecilan gitu ya. Main kecil-kecilan dulu, nanti lama-lama kepancing gede-gedean gitu ya. Hati-hati saudara, kita dijebak nanti sama iblis. Saya banyak fraud gitu ya di tempat kerja saya, khususnya buat salesman, itu yang terjebak dengan permainan-permainan judi online hari-hari ini. Rentetannya begitu sudah. Kalau sudah kena judi online, akhirnya kejebak pinjol.
Karena dia sudah nggak bisa lagi nutupin dengan penghasilan dia berusaha cari uang dari tempat yang lebih mudah, pakai pinjol, dikejar-kejar pinjol. Begitu pinjol sudah nggak sanggup lagi dia kasih uang sana saya terlalu banyak, apa yang terjadi? Makan uang perusahaan, saudara. Mulai menggunakan setoran. Nah itu yang terjadi hari-hari ini. Ya, jadi banyak orang yang terjebak dengan jerat iblis untuk supaya menjadi cepat kaya. Keinginan menjadi cepat kaya. Karena firman Tuhan bilang, orang yang ingin cepat kaya akan jatuh apa? Ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Oleh sebab itu saudara, kaya boleh enggak? Boleh. Tetapi kalau itu jadi tujuan utama kita, kita kejar sampai kita lupa segala sesuatu, maka kekayaan itu menjerat kita. Orang yang ingin cepat kaya akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Oleh sebab itu kita juga harus banyak bersyukur. Kalau hari ini kita bisa menikmati hidup, itu semua karena Tuhan. Kalau memang Tuhan mau memberkati kita, saya percaya saudara, Tuhan akan sangat mudah memberkati saudara. Tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, iblis nggak melarang kita ke gereja. Iblis nggak takut sama orang yang pergi ibadah. Tetapi iblis takut kalau orang itu dipenuhi firman dan hidupnya benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Katakan amin. Karena seperti Yesus ketika dia diuji, setiap kita tidak ada yang kebal dosa. Pendeta sekalipun tidak kebal dosa. Kalau kita buka celah, iblis masuk dan kita jatuh. Tetapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Sehingga ketika iblis mulai mencoba, kita tetap kuat saudara. Kita tetap kokoh. Yesus saja dicobai saudara. Jadi jangan berpikir kalau orang sudah ke gereja, baca firman, doa, oh nggak ada pencobaan. Pencobaan itu setiap saat bisa datang. Tetapi ketika Yesus dicobai, Yesus menang dari pencobaan itu. Kenapa saudara? Karena yang keluar dari mulut Yesus, firman. Ada tertulis kata Yesus. Sehingga dia lolos dari pencobaan itu. Dia menang atas iblis. Oleh sebab itu orang yang suka baca firman, maka saya percaya hidupnya dipenuhi dengan firman. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, yang keluar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang masih rutin baca firman Tuhan? Tiap hari? Amin, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita masih terus rutin baca firman, itu membuat hidup kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Boleh klik berikutnya ya, minta tolong. Oke, saya kasih tema hari ini penyusup. Apa saudara? Penyusup. Iblis itu ada di mana-mana. Termasuk ada di ruangan ini enggak saudara, di ruangan ibadah? Ada, tapi dia tidak bisa berkutik kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia ada dalam hadirat Tuhan. Dia hanya bisa lihat. Dia lihat siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang enggak sungguh-sungguh. Siapa yang waktu dengar firman Tuhan sungguh-sungguh mendapatkan remanya dan melakukan firman Tuhan itu, atau siapa yang datang ke tempat ini cuma pindah tidur. Iya, datang karena di rumah panas, aduh panas banget di rumah ya. Cuacanya sekarang ini apalagi saudara ya, lagi perubahan cuaca ini. Jadi lebih enak pergi ke gereja. Adem di gereja. Bisa? Bisa tidur. Colek dong yang tidur. Iya puji Tuhan. Nanti saya bisa masuk neraka saudara. Kalau saya khotbah terus banyak yang tidur, nanti ditanya Tuhan lu khotbah apa sih gitu kan, sehingga jemaat pada tidur. Enggak ada yang tidur ya. Amin. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Ya saudara, iblis bisa menyusup lewat siapa saja. Jangan berpikir kita ini sekali lagi kebal dosa. Saudara ingat ketika Ayub dilihat Tuhan sebagai orang yang saleh, yang hidup benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan. Iblis menyusup, menghadap Tuhan. Lalu Tuhan tanya iblis, kamu dari mana? Aku keliling-keliling bumi Tuhan. Kamu lihat enggak hambaku Ayub, orang yang takut, orang yang saleh? Ya Tuhan, karena engkau memagari. Sekali lagi orang yang dipagari Tuhan, iblis nggak bisa bikin apa-apa. Katakan amin saudara. Tetapi ketika pagar itu dicabut, iblis masuk. Oleh sebab itu kita terus minta perlindungan Tuhan. Amin. Kita minta pagar itu tetap ada dalam kehidupan kita. Sehingga si penyusup itu tidak bisa mengganggu-gugat hak yang kita dapatkan dari Tuhan. Yaitu keselamatan dan perlindungan. Boleh klik berikutnya. Ya saudara, saudara perhatikan, saya ambil cuplikan-cuplikan ini saudara ya, ketika mungkin beberapa waktu lalu banyak orang bikin podcast, banyak fenomena-fenomena toleransi. Saya mau ingatkan buat kita semua. Kita bermasyarakat harus punya toleransi. Katakan amin saudara. Tetapi untuk hal iman, jangan pernah ada toleransi. Karena akan berbahaya ketika kita menyamakan iman kita dengan toleransi yang sekarang ini digaung-gaungkan. Dengan tetangga kita harus baik, dengan semua orang kita harus baik. Kita nggak peduli agamanya apa. Tetapi jangan pernah berpikir ya bahwa toleransi itu seolah-olah melepas iman kita sehingga kita bisa berbuat apa saja seperti orang dunia buat. Kita harus tahu mana batasnya. Kita harus punya pembedaan. Mana yang benar, mana yang salah. Karena kemarin saya di grup dikasih video TikTok atau apa nggak tahu ya. Ada seorang mantan menteri. Saya kasih inisialnya aja DI ya. Dia menjadi salah satu anggota satu perkumpulan atau apa namanya yang sering berbuat baik, saudara. Mantan menteri ini dari seberang. Dia salah satu anggotanya di situ katanya. Dan perkumpulan ini menyatakan bahwa di dalam perkumpulan ini dia berbuat baik buat banyak orang. Dia menolong orang banyak. Bagus gak itu saudara? Bagus, orang miskin, orang sengsara, orang susah ditolong, diberikan segala macam fasilitas, disekolahkan dan lain-lain. Tetapi statement yang berikutnya dikatakan, dan di perkumpulan ini menyatakan, gak penting itu tempat ibadah. Gak penting itu doa. Nah ini hati-hati saudara. Tuhan juga mengajarkan kita untuk berbuat baik. Katakan amin saudara. Kepada semua orang kita harus berbuat baik. Kita melihat satu firman tetapi kita tidak boleh melupakan bagian firman yang lain. Doa itu tetap harus. Amin. Beribadah itu tetap harus. Bukan karena kita berbuat baik lalu kita selamat. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Tetapi oleh karena kasih karunia. Tetapi kita harus tetap berbuat baik. Oleh sebab itu jangan pernah kita menyamakan toleransi yang sekarang ini digaung-gaungkan untuk kita bisa serupa dengan dunia ini. Kita harus punya pembeda. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sekali Yesus tetap Yesus, saudara harus percaya bahwa kewarganegaraan kita ini bukan kewarganegaraan bumi ini. Sekalipun mungkin KTP saudara Jakarta, KTP saya Bekasi, itu sementara. Tetapi tempat tinggal kita yang tetap yaitu surga. Amin. Tempat tinggal kita yang kekal yaitu surga yang mulia.
Kewarganegaraan kita itu asalnya dari surga. Kalau saudara sudah ditebus, saudara sudah diselamatkan, maka kita menjadi warga negara surga. Bukan lagi warga negara bumi ini. Ini hanya tempat tinggal sementara. Ketika Tuhan mempercayakan kita hidup, hiduplah berkenan kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berbuatlah seperti kata firman Tuhan. Maka engkau akan menempati tempat tinggal yang Tuhan sudah sediakan buat kita, yaitu kekekalan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sekarang banyak sekali anak muda lagi gandrung ya, ikut podcast yang Kristen-Kristen, seolah-olah berbicara toleransi, dan sepertinya firman Tuhan digampangkan. Tetapi saya berdoa di tempat ini, anak-anak muda khususnya, mari sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Yang muda katakan amin, yang tua juga bilang amin secara ya. Bukan berarti yang sudah masa usia emas lalu nggak bilang amin. Kita harus terus jaga keselamatan itu sampai akhir. Karena seperti pujian tadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai akhir kita pegang keselamatan itu. Nah saudara, mari kita baca firman Tuhan. Lanjut, klik berikutnya, minta tolong. Iya. Kita baca dari Matius, saudara buka Matius 22. Ya, saya akan ajak dulu, nanti poinnya ada di situ Bapak Ibu. Matius 22. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13 atau 14 boleh. Saya akan baca ayat pertama, saudara, ayat yang kedua. Kita akan bergantian. Waktu saya berapa lama, Pak? Maaf. Sampai jam 10:30 ya? Gitu ya? Oke. Takutnya kebablasan, saudara. Ya, karena ini masih ada 10 slide lagi. Enggak, saudara. Ya, kita akan sama-sama ikuti, saudara, untuk kita sama-sama baca firman Tuhan. Ayat pertama saya baca, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ini adalah perumpamaan. Ya, ini bukan hal yang sudah terjadi, tetapi ini perumpamaan untuk menggambarkan. Ayat pertama, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Saudara kedua, belum semua, belum kompak. 2, 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ayat keempat, saudara, 2, 3. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. 6. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. 8. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. 10. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. 12. Sama-sama ayat 13, 2, 3. Lalu ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam
kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat rata 14 sebab. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya, kepada orang Farisi, orang Yahudi, seperti dalam perkawinan anak domba gitu ya, kawin pesta anak domba, ya perjamuan kawin ini diadakan oleh seorang raja. Yesus datang hanya untuk umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, yang menjadi biji matanya. Tetapi firman Tuhan dalam kitab Yohanes berkata, milik kepunyaannya tidak menerimanya. Sehingga perumpamaan ini diberikan, Yesus memanggil semua orang yang di pinggir jalan. Dimanapun ada orang, disampaikan ada pesta kawin anak domba. Maka firman Tuhan itu sampai hari ini datang kepada setiap kita. Kita diundang ke pesta perjamuan kawin itu. Untuk kita bisa menikmati pesta kawin anak domba. Tetapi Tuhan mau ketika kita diundang masuk ke pesta kawin anak domba itu, kita harus berpakaian apa? Pesta. Katakan sama-sama pakaian pesta. Apa itu pakaian pesta? Pakaian pesta menggambarkan kekudusan. Yang mau katakan amin sekali lagi. Ketika kita mau masuk dalam kerajaan yang kekal, jelas firman Tuhan dengan tegas. Kita harus hidup kudus. Karena firman Tuhan bilang, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Bapa. Pakaian pesta itu harus dikenakan. Jadi sejak saat ini saudara rajut pakaian pesta itu. Sejak saat ini saudara rajut kekudusan itu. Ketika saudara beribadah, beribadahlah yang sungguh-sungguh. Katakan amin saudara. Beribadahlah dengan serius. Jangan cuma asal karena kita Kristen menjadi kebiasaan kita ibadah. Maaf saudara. Tadi saya juga bilang, saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Ya, waktu WL naikkan pujian, saya merasakan kasih Tuhan berlimpah-limpah. Saya mencucurkan air mata. Benar, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah dalam kita beribadah. Karena kita nggak tahu saudara, kapan kita harus menghadap Tuhan. Kapan waktu Tuhan itu habis buat kita. Kita harus siap sedia, kapanpun kita dipanggil. Kita harus siap. Saya sering bilang sama jemaat di tempat saya, jangan pernah berpikir bahwa kematian itu hanya milik orang yang rambutnya putih. Ya, lalu kita bilang, yang mati itu pasti yang rambutnya putih duluan. Belum tentu saudara. Amin. Karena sekarang banyak anak-anak muda itu sudah lebih dulu meninggal. Kemarin saya baru melayat. Masih umur 43 tahun. Masih muda saudara. Meninggal. Kalau saudara juga mungkin sering lihat berita. Belum lama artis cantik Indonesia. Siapa yang meninggal? Marissa Haque. Wah, ngikutin banget ibu ini. Ya, Marissa Haque. Cantik gak saudara? Cantik banget. Tapi bukan karena cantik lalu Tuhan bilang, oh ini cantik, nanti dulu deh pulangnya. Yang jelek-jelek dulu pulang. Enggak saudara. Ya gak peduli cantik, gak peduli jelek. Kalau Tuhan sudah panggil, selesai kita. Kita gak ada tawar-menawar. Amin saudara. Oleh sebab itu ibadah sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan main-main hari-hari ini saudara. Karena ini hari-hari terakhir yang Tuhan kasih buat kita. Untuk kita memperbaiki hidup kita. Karena kalau sampai Tuhan bilang, biarlah yang jahat terus berbuat jahat. Yang cemar, biarlah dia terus berbuat cemar. Maka habis kesempatan kita untuk kita bertobat. Tetapi selagi masih ada kesempatan buat bertobat,
bertobatlah. Katakan amin, saudara. Boleh kasih salam dulu kanan kiri, bertobat. Saudara jangan merasa, kalau dibilang bertobat tuh saya orang berdosa. Enggak, setiap hari kita harus bertobat. Katakan amin, saudara. Karena kita ini tempatnya salah, manusia itu tempatnya salah. Kita enggak sadar, kita sering berbuat salah. Dan kita harus setiap hari bertobat. Pernah Pak, saya 30 tahun yang lalu bertobat. 30 tahun yang lalu, emang sekarang udah enggak bikin salah lagi. Ya, bertobat tiap hari, saudara. Amin. Minta ampun sama Tuhan, minta terus dikuduskan, minta terus dilayakkan sama Tuhan. Dalam undangan kawin ini, saudara, ada penyusup. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-12 itu, ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Bagaimana saudara bisa mau hidup di dalam kerajaan yang kekal tanpa pakaian pesta itu atau kekudusan?" Dari mulai sekarang saudara rajut pakaian pesta itu. Amin. Tanya sebelahnya lagi, kamu udah punya pakaian pesta belum? Haleluya saudara ya. Sudah punya pakaian pesta belum? Artinya kita sudah jaga enggak hidup kekudusan kita? Sudah belum hidup berkenan kepada Tuhan? Rajut dari mulai sekarang saudara. Supaya pada waktunya ketika kita kembali menempati surga itu, kita sungguh-sungguh sedang berpakaian pesta. Sehingga Tuhan suka dengan kehadiran kita. Boleh lanjut klik berikutnya. Ya, kita harus ada pembeda hari-hari ini saudara. Tidak ada kata, samalah, kadang-kadang maaf saudara ya. Dalam bahasa toleransi, agama sama, semua mengajarkan kebaikan, ya. Karena memang agama itu diadakan mengatur orang supaya berbuat baik, supaya enggak kacau hidupnya, supaya enggak jahat hidupnya. Makanya agama itu ada. Tetapi tidak semua agama punya jaminan seperti saudara dan saya yang punya Yesus, yang kita katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Yang memberi jaminan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Tidak ada satu agama pun yang berani mengklaim nabinya berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi Yesus, dia bukan nabi seperti nabi yang dipercayai oleh banyak orang. Tetapi Yesus adalah Allah sendiri. Dia adalah pribadi yang memberikan jaminan keselamatan yang kekal buat kita. Sehingga dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang ingin sampai kepada Bapa, tidak ada jalan lain, harus lewat aku, kata Tuhan. Nah saudara, di dalam perumpamaan lagi, coba kita lihat di Matius 13, kembali kita baca saudara. Ya, mundur sedikit. Matius 13, saya akan ajak dari ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Kita kembali bergantian. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Saya 24, saudara 25. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. 25 saudara, 23. Iya, datanglah penyusup. Waktu kita tidur. Waktu rohani saudara lemah. Waktu kita nggak baca firman. Waktu kita tidak doa. Dia taburkan benih. Supaya kita tidak menjaga keselamatan. Benih dosa itu ditanamkan. Oleh sebab itu, mari terus dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari terus sungguh-sungguh berdoa. Mari terus sungguh-sungguh baca firman. Terus lakukan kebenarannya. Sehingga kapanpun kita ada, perlindungan Tuhan itu sempurna buat kita. Kita tidak mudah disusupi
oleh niat jahat dari kuasa-kuasa kegelapan si iblis yang selalu ingin mengambil keselamatan itu dari saudara dan saya. Ayat yang ke-26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ayat 27. Ya, saudara, saya percaya Pak Paulus di tempat ini selalu menaburkan benih baik. Katakan amin, saudara. Jangan sampai ada orang yang tumbuhnya lalang. Ketika benih gandum itu ditabur, saudara harus berbuah gandum. Katakan amin, saudara. Jangan sampai ditaburkan gandum kok yang tumbuh lalang. Amin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita terus belajar, mendekatkan diri kepada Tuhan, dengaran kepada Tuhan. Sehingga waktu ibadah kita sungguh-sungguh. Kita nggak main-main. Kita serius sama Tuhan. Supaya firman Tuhan itu jatuh di tanah hati kita yang subur. Ayat 28. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yaitu penyusup si iblis yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Nah saudara, saya sering bilang juga sama jemaat, gereja itu tempat orang salah, tapi yang mau bertobat. Gereja itu tempat orang berdosa, tetapi yang mau bertobat. Sehingga ketika kita masih diberi kesempatan beribadah, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa mengalami perubahan dan pembaharuan iman. Pelayan-pelayan itu bilang, apakah kita cabut lalang itu? Tuhan bilang, jangan. Biarkan dulu. Artinya masih ada kesempatan buat saudara dan saya. Amin. Untuk kita memperbaiki diri. Untuk kita berubah. Kalau kita dulunya orang jahat sama seperti saya orang jahat. Siapa orang jahat di tempat ini? Orang baik semua, saudara. Luar biasa. Saudara jangan pernah ngaku orang baik. Kita dulunya orang jahat. Kenapa saya bilang begitu, saudara? Karena ada benih dosa yang ditanam sadar tidak sadar. Ya, dari keturunan kita, Adam dan Hawa, benih dosa itu sudah ada. Firman Tuhan bilang kita ini kecenderungannya berbuat dosa, berbuat jahat. Jangan merasa benar. Kalau orang merasa benar, dia enggan untuk bertobat. Dia enggan hidupnya berubah karena dia sudah merasa benar. Tapi kalau kita menyadari, oh iya saya orang berdosa. Oh iya saya banyak salah. Kita dengan rela hati, kita dengan sukacita, kita terus mau bertobat. Amin. Oleh sebab itu, kita harus belajar. Setiap hari kita minta ampun sama Tuhan. Bukan berarti kita nggak percaya bahwa pengampunan Tuhan itu sudah ada. Tetapi kadang-kadang disalahgunakan, ada pengajaran-pengajaran yang sekali lagi menyesatkan kita. Nggak usah minta ampun, sekali aja cukup. Karena Tuhan sudah mengampuni. Mengampuni dosa yang lalu, mengampuni dosa yang sekarang, mengampuni dosa yang akan datang. Kita sudah dipersiapkan untuk melakukan dosa. Bayangkan saudara, bahaya itu. Kita tidak dipersiapkan untuk melakukan dosa, tetapi kita dipersiapkan untuk melakukan kebenaran. Sekali selamat tetap selamat, pernyataannya, statementnya seperti itu. Enggak, saudara, keselamatan itu harus dijaga. Hari lepas hari dijaga. Sampai kita mencapai garis akhir, garis finish. Enggak cukup 30 tahun lalu bertobat, selesai, habis itu hidupnya ngawur. Enggak, saudara. Karena bilang dulu saya sudah diselamatkan, Pak. Saya yakin Tuhan itu baik. Tetap selamat. Enggak, saudara. Kasih karunia itu bisa dicabut. Kasih karunia itu bisa hilang kalau tidak kita jaga. Oleh sebab itu kita belajar. Harus ada pemisahan yang jelas. Buat anak-anak Tuhan, orang-orang benar. Kita harus sungguh-sungguh hidup
di dalam perkenanan Tuhan. Sampai mana tadi? 29 ya. Saudara, 23. Tapi yuk kita sama-sama baca 32:3. Biarkanlah dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian yang mau jadi gandum katakan amin, saudara. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan mau supaya kita berubah, bertobat. Jangan terus kita melakukan kesalahan-kesalahan, jangan kita terus lakukan dosa. Bertobatlah. Kata bertobat itu tidak hanya didengungkan di luar sana. Tetapi kata bertobat juga harus didengungkan di dalam gereja. Karena nggak sedikit juga saudara orang yang pergi ke gereja tetap melakukan dosa. Ke gereja rutin. Buat dosa rutin juga. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana kita berani memisahkan diri antara gandum dan ilalang, kambing dan domba. Supaya pada waktu dia datang, kita sungguh-sungguh diberi kesempatan untuk masuk pesta kawin anak domba. Terakhir, saudara, boleh slide terakhir. Kita sama-sama baca firman Tuhan dari slide yang terakhir ini. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Yuk kita sama-sama baca 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Yang percaya katakan amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Firman Tuhan di bagian akhir katakan, lihat, aku mengetuk pintu. Dia datang mengetuk pintu hati saudara. Suami istri, mari hidup rukun. Amin. Suami istri jangan bertengkar terus. Bertobat kalau bertengkar terus. Jangan ributin soal duit terus. Segala-galanya memang butuh duit. Tapi duit bukan segala-galanya. Kalau kita pertengkarkan uang, tiap hari ngomongin duit, suami istri, iblis masuk lewat situ. Ada ketidakpuasan, ada kekecewaan, dan mulailah di situ pertengkaran membesar. Iblis menuntut, firman Tuhan bilang dia pencuri, pembunuh, peminasa. Dia tidak akan pernah puas kalau kita tidak binasa. Sampai kita menyatakan, udah lebih baik cerai aja. Suami apa kamu? Suami gak bisa cari duit. Lihat tuh tetangga, dia beli mobil. Kamu motor aja diselah bisa 10 kali gak hidup-hidup. Bodoh banget kamu cari duit. Buat beli ganti aki aja lu gak ada duitnya. Lihat tuh tetangga. Hati-hati saudara. Kalau iblis sudah memanipulasi hidup rumah tangga dengan keuangan, firman Tuhan bilang, cinta uang itu akar segala kejahatan. Kalau saudara butuh pertolongan Tuhan, lebih baik saudara datang kepada Tuhan. Amin.
bersekutu, bergandengan tangan di hadapan Tuhan. Suami istri bergandengan tangan, minta kemurahan Tuhan supaya rumah tangganya diberkati, ekonominya dipulihkan. Kalau ada hal-hal yang gak baik dalam hubungan suami istri, mari datang kepada Tuhan. Anak-anak muda yang mungkin hari-hari sedang mencari pekerjaan, yang berusaha, yang mau mulai berusaha, datang kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Jangan engkau diprovokasi oleh keadaan dunia ini. Jangan engkau masuk jerat iblis. Karena katanya generasi Gen Z ini generasi yang ingin cepat kaya, sehingga dia menghalalkan banyak cara. Jual narkoba, cepat kaya. Tapi tahu gak ujungnya binasa? Iblis gak pernah kasih tahu ujungnya, saudara. Dia hanya kasih yang manis-manis, sehingga kita kecanduan yang manis-manis itu. Tiba-tiba kita diperhadapkan dengan kematian, dengan neraka. Mari dengan kerendahan hati kita angkat pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Katakan sama-sama, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Bawa kami terus naik ke gunung kudus-Mu. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Pulihkan keadaan kami, sembuhkan sakit kami. Engkau yang menolong umat-Mu, Engkau yang memberkati umat-Mu, Engkau yang terus Tuhan ada di tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
sembah Dia lebih sungguh lagi. Dalam hadirat-Nya ada pemulihan, dalam hadirat-Nya ada kesembuhan, dalam hadirat-Nya ada kuasa. Dan Tuhan tahu isi hati saudara, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan hari-hari ini. Bawa di hadirat Tuhan, naik ke gunung kudusnya Tuhan, dan Dia akan memulihkan keadaanmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan buat jalan, yang terikat dilepaskan, dibebaskan, yang terluka Tuhan balut, Tuhan pulihkan, sehingga jiwa kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagi Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Angkat tanganmu, angkat dua tanganmu. Saya mau berdoa buat setiap kita. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami ini. Engkau menuntun kami, membawa kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat suami istri yang hadir hari ini. Mari pulihkan keadaan hubungan suami istri, supaya janji firman Tuhan tergenapi buat kehidupan suami istri. Kesanalah berkat Tuhan dicurahkan ke dalam kehidupan rumah tangga yang hidupnya rukun. Diberkatilah rumah tangga yang hidup rukun. Ada pemulihan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Buat yang sedang dalam kesulitan ekonomi, Tuhan tolong. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Seperti janji firman-Mu, Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pemeliharaan Tuhan tetap ada buat kehidupan umat-Mu. Kalau kami sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, maka berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan kepada kehidupan yang orang yang sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapan Tuhan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Buat anak-anak muda yang sedang berusaha, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan buat jalan, Tuhan membuat perbedaan. Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan, maka Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kau sanggup buat jalan yang mustahil, dibuatnya tidak mustahil. Setiap usaha diberkati, setiap pekerjaan diberkati. Terima kasih Bapa. Buat yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun sakit kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Dengan iman yang sakit berkata, aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi siang yang diberkati ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu mengajar kami untuk kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Hamba berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Paulus dan Ibu. Tuhan terus berikan hikmat-Mu, Tuhan terus berikan pewahyuan-Mu, tuntunan-Mu untuk membawa jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Lengkapi dengan pengurapan khusus Tuhan, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dan setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, imam musik, diakon, diakonis, pengerja, Tuhan ada buat kehidupan mereka. Dan Engkau memberkati kehidupan mereka. Nah, firman Tuhan yang menjamin kami, jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan. Silahkan duduk Bapak Ibu saya kasih Tuhan, Tuhan memberkati.